Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Bersama dengan saya, Aisyah Wahdania, akan menemani Sobat Muda Mendunia untuk berbincang-bincang mengenai isu terkini dan juga mengulik informasi terkait Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tentunya bersama dengan para pakar yang ahli di bidangnya. Nah, untuk episode perdana ini, kita akan berbincang-bincang mengenai kebijakan-kebijakan apa saja sih yang dikeluarkan dan juga diterapkan oleh UMY selama masa pandemi ini. Untuk itu, telah hadir bersama dengan saya, the man behind UMY, Bapak Rektor, Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MPIPM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya, Bapak? Sehat Alhamdulillah, ya? sehat. Baik ya. Nah, Bapak, berbicara tentang pandemi nih, Indonesia kan secara resmi sudah melalui pemerintah ya Bapak sudah mengumumkan kalau Indonesia itu sudah memasuki masa pandemi sejak Maret yang lalu. Dan tentunya hal ini berkaitan erat memiliki pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan Bapak. Salah satunya adalah pendidikan. Untuk pendidikan sendiri, program-program apa saja sih Pak yang sudah dikeluarkan oleh UMY sejak Maret lalu hingga hari ini? Ya, yang pertama memang kita patut bersyukur ya, karena sudah selama 4 tahun ini beberapa program studi di UMY sudah melaksanakan pembelajaran hibrid antara offline dan online. Selama ini online digunakan untuk melengkapi proses yang ada di kelas. Sehingga sewaktu kita putuskan tanggal 18 Maret untuk kuliah daring, ini seperti ada percepatan ya untuk menyempurnakan platform pendidikan digital yang kita miliki untuk kita sempurnakan lagi. Dan alhamdulillah secara teknis UMY tidak terlalu punya banyak masalah ya, merubah proses pelaksanaan belajar mengajar dari klasikal offline ke online ya. Seperti itu Bapak. Ya, iya. Lalu saya dengar pada pertengahan bulan Maret sejak pertama kali diumumkan adanya pandemi di Indonesia, UMY telah membentuk tim mitigasi COVID-19 Bapak, benar? Betul ya. Lalu tugasnya seperti apa Bapak? Boleh diceritakan mungkin? Terima kasih. Jadi satuan tugas mitigasi COVID-19 ini kita bentuk dengan melibatkan banyak pakar, para dokter, kemudian dosen-dosen dan juga mahasiswa. Terutama pertama adalah kita ingin melihat sejauh mana kemungkinan area kampus UMY dan sekitarnya, termasuk beberapa tempat kos yang ada di sekitar UMY itu punya potensi kerentanan menjadi area penyebaran COVID-19 itu. Seperti itu Bapak. Lalu terkait penularan COVID-19 tadi yang semakin hari semakin meningkat, bagaimana dengan kegiatan akademik di semester ganjil ini Bapak? Ya, perlu saya tambahkan dulu, tim Satgas ini punya penegak disiplin. Jadi grup penegak disiplin itu kita bentuk sampai ke tingkat prodi. Tugasnya adalah memasyarakatkan gerakan 3M. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, oleh karena itu mereka juga menjadi bagian dari perencanaan pelaksanaan perkuliahan semester ganjil atau semester gasal 2020-2021, terutama selama terjadi proses pembelajaran itu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apa yang harus dilakukan oleh dosen dan tendik, juga apa yang harus dilakukan oleh semua pengunjung yang masuk ke kampus kita itu. Mula percobaan pertama itu adalah
pelaksanaan praktikum semester genap Praktikum. 2019-2020. Karena Maret itu dihentikan, maka praktikum kita teruskan bulan Juli 2020. Itu secara luring. Ya, karena praktikum nggak mungkin dilaksanakan dengan online. Nanti disangka main sinetron kan, gitu. Makanya kita atur laboratoriumnya ya akhirnya hanya bisa diisi 10-15 orang sehingga jangka waktunya menjadi lebih panjang gitu. Nah, disinilah peran penegak disiplin sangat besar untuk ikut melakukan edukasi kepada warga kampus agar supaya menetapi protokol kesehatan. Itu yang terpenting. Yang juga dilakukan banyak oleh tim Satgas itu Satgas COVID-19 UMY itu menyiapkan protokol kedatangan mahasiswa. Terutama banyak mahasiswa dari exchange dari luar negeri yang mulai berdatangan. Nah, sehingga mereka juga menyiapkan kamar-kamar isolasi, isolasi mandiri, pemeriksaan swab, ya, yang harus dijalani oleh teman-teman mahasiswa yang pulang dari luar negeri sampai selesai. Nah, sehingga di dalam proses panjang penyiapan perkuliahan semester ganjil 2020-2021 ini tim mitigasi atau Satgas COVID-19 UMY ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana proses akademik semester ini begitu. Berarti mereka adalah salah satu bisa dibilang agen kebahagiaan ya Bapak? Mungkin ya, tapi namanya diatur itu kan tidak bahagia gitu. Jadi saya pikir ya, tapi mereka sabar ya. Mereka sabar melakukan proses pembinaan, pendampingan gitu, sosialisasi itu nggak pernah bosan sampai sekarang. Luar biasa sekali Bapak. Iya, iya. Terkait perkuliahan semester ganjil ini akan dilaksanakan secara luring. Lalu kemarin pada tanggal 11 September MCCC itu memberikan seruan kepada Amal Usaha Muhammadiyah terkait pembelajaran tatap muka. Bagaimana dengan UM-nya Bapak? Apakah perkuliahan semester ini akan tetap berlangsung luring atau mungkin ada perubahan? Ya, jadi rencana perkuliahan semester ganjil 2020-2021 itu sudah selesai kita susun akhir bulan Juli. Iya. Kenapa harus ada luring? Kenapa harus ada offline? Karena ini dasarnya dari pencapaian kompetensi, terutama keahlian atau skill yang berasal dari uji kompetensi semester genap tahun kemarin. Ternyata daya tangkap mahasiswa itu sekitar 60% saja. Berbeda dengan berbeda dengan yang dengan kelas biasa dulu sebelum ada pandemik itu bisa 80-90%. Sehingga kita memutuskan perkuliahan semester ganjil 2020-2021 itu kerangkanya tetap online. Secara kerangka online? Ya, secara general itu online, tapi untuk pendalaman materi, kemudian pembentukan keahlian atau skill itu harus dilakukan secara offline atau luring. Terutama yang mata kuliah yang dilengkapi dengan mata praktikum yang tidak mungkin disajikan secara online, sehingga bisa dikatakan ya 80% ya mungkin 85% perkuliahan semester gasal 2020-21 di UMY itu kemasannya itu adalah kuliah daring, kuliah online. Hanya nanti sekian persen, 10% atau 20% itu akan ada pendalaman materi untuk membentuk skill itu, ya itu kita lakukan harus secara luring ya atau offline begitu. Berarti meskipun dilaksanakan secara luring ini tidak sekaligus bersamaan ya Bapak? Iya kita atur pendalaman materi itu tiap angkatan berbeda waktunya. Kemudian juga kelasnya kita buat ada jeda 90 menit ya.
antara satu sesi kelas dengan sesi kelas yang lain. Gitu. Ah, ya. Kalau tadi terkait seruan MCCC, lalu ini pada 12 September, satu hari setelahnya, pimpinan Pusat Muhammadiyah Ya. mengeluarkan edaran terkait perkuliahan tatap muka juga Bapak. Nah ini bagaimana pendapat Bapak atau pendapat UMY mengenai hal ini? Ya, UMY ini kan bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Atau secara bahasa gampangnya UMY ini Milik Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah. Makanya sudah menjadi kewajiban bagi UMY untuk bisa mengikuti garis kebijakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Jadi kita tetap berpegang kepada edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tanggal 12 September itu, bahwa kita secara garis besar kita melakukan perkuliahan online. Hanya untuk ke pendalaman tadi itu kita harus melakukan secara offline. Ya. Jadi saya pikir ini cara kita untuk tetap bisa mencapai learning outcome yang kita inginkan. Begitu, Mbak. Mungkin ada pesan atau petuah untuk para mahasiswa, orang tua, dan mungkin untuk masyarakat luas? Ya. Sepatah dua kata. Jadi pandemi COVID-19 itu sebetulnya kuncinya kan bagaimana kita melakukan re-engineering secara sosial. Ya. Bagaimana memahamkan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, ya semuanya, dosen juga, karyawan, bahwa cara yang paling ampuh untuk memutus penularan COVID-19 itu ya hanya menggunakan 3M. Memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang saya pikir bisa memutus mata rantai itu. Dan bagi mahasiswa khususnya, ya karena mahasiswa ini tulang punggung masa depan Indonesia, ya kita berharap mereka menjadi agent of change. Artinya secara pribadi, kalau tidak ada keperluan yang begitu mendesak, ya nggak usah keluar. Iya. Yang kedua, kita berharap mahasiswa itu menjadi bagian dari proses pembelajaran kepada masyarakat. Itu yang kita inginkan. Berarti intinya disiplin dan saling jaga ya Bapak? Ya, betul ya. Mungkin sepertinya perbincangan kita pada kesempatan ini harus diakhiri. Terima kasih Bapak untuk Sama-sama, waktunya. Mbak. Terima kasih Sobat Muda Mendunia yang sudah menyaksikan. Semoga semua informasi yang didapat hari ini bisa menjadi manfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.